Swastiastu. Om Awignam Astu Namasidam. Om Siddhirastu Tat Astu Swaha. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru arah. Kepada yang terhormat Bapak Ibu selaku Dewan Juri, yang saya hormati seluruh panitia pelaksana yang tergabung dalam UKM Dharma Wacana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa, dan umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada. Umat sedharma, marilah kita menghaturkan puji astungkara kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, karena atas asung kertawara nugrahannya lah kita senantiasa dalam keadaan yang baik, sehingga dapat menjalankan swadharma kita masing-masing. Swaha. Umat sedharma yang berbahagia, saat ini sedang ramai diperbincangkan mengenai melemahnya moderasi beragama dari lubuk kesadaran masyarakat dalam memaknai sebuah keberagaman. Moderasi dalam beragama adalah cara pandang seseorang yang moderat, toleran, menghargai perbedaan, dan meyakini bahwa dengan mengedepankan moral dan watak yang baik dapat menimbulkan keseimbangan di antara keberagaman yang melingkupi. Keberagaman menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang kerap mengalami konflik sosial, terutamanya soal agama. Di Indonesia, kini terdapat 6 agama yang diakui. Namun, keragaman agama ini justru menjadi hal yang paling rentan untuk menimbulkan konflik sosial. Hal ini seringkali ditimbulkan oleh adanya perbedaan seseorang untuk memandang nilai-nilai ketuhanan dan kurangnya penerapan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai umat beragama, sudah sepatutnya kita untuk memandang agama sebagai landasan yang memantulkan kedamaian, kesejukan, persahabatan, dan anti konflik. Demikianlah yang sesungguhnya disebut dengan moderasi beragama. Untuk itu, hadirnya saya di sini akan menyampaikan pesan Dharma terkait harmoni dalam kehidupan, memahami dan mempraktikkan moderasi beragama dengan mengangkat judul mengoptimalkan fundamen agama sebagai sarana kedamaian di tengah kebinekaan. Umat sedharma yang berbahagia, dalam kitab Maha Upanishad Adhyaya 6 Sloka 72 disebutkan, Ayam Pandu Rayam Neti Kanana Kuce Asam Udaraja Ritanam Tu Wasudaiwa Kutumbakam. Artinya, pemikiran bahwa hanya dialah saudara saya, selain dia bukan saudara saya, adalah pemikiran dari orang yang berpikiran sempit. Bagi mereka yang berwawasan luas atau orang mulia, mereka mengatakan bahwa seluruh dunia adalah satu keluarga besar. Dari sloka tersebut dapat kita maknai bahwa setiap manusia berkeyakinan pada landasan yang dikendalikan oleh manah atau pikirannya masing-masing. Yang menjadi pertanyaan adalah, landasan mana yang mereka anut? Umat sedharma yang berbahagia, sebagai umat Hindu, sudah sepatutnya kita menyadari bahwa dari sekian ajaran yang ada merupakan satu kesatuan dan bermuara pada satu kebenaran. Untuk itu, dalam Hindu dikenalkanlah ajaran Catur Paramita, yang berarti 4 landasan atau pedoman untuk mewujudkan budi pekerti yang luhur.
Keempat landasan itu terdiri dari yang pertama, Maitri. Artinya, setiap manusia hendaknya menanamkan sifat bersahabat terhadap sesama, berperilaku sopan, saling membantu, dan bertegur sapa. Yang kedua, Karuna. Setiap manusia hendaknya memupuk rasa welas asih dan kasih sayang terhadap semua makhluk yang dapat diwujudkan dengan saling tolong-menolong dan menghindari tindakan yang menyakiti. Yang ketiga yaitu Mudita. Artinya, setiap manusia hendaknya ikut berbahagia atas kebahagiaan dan pencapaian orang lain, serta memahami dan mengerti penderitaan orang lain. Dan yang keempat, yakni Upeksa. Artinya setiap manusia hendaknya senantiasa memperhatikan keadaan orang lain dan selalu mengutamakan sikap mengalah demi kebaikan bersama. Keempat bagian tersebut, apabila kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka dapat dikatakan keempatnya ibaratkan fondasi yang dapat membangun bangsa Indonesia di tengah konflik yang kerap terjadi. Umat sedharma yang berbahagia mengenal adanya catur paramita dalam ajaran Hindu disebutkan ahimsa ya parodharma, yang artinya tidak menyakiti adalah dharma tertinggi. Dalam upaya untuk mewujudkan kehidupan yang moderat dengan tidak menyakiti, maka terdapat 3 hal penting yang wajib dikendalikan. Berikut hal penting yang dimaksud. Yang pertama, dalam kitab Sarasamuscaya disebutkan, yang disebut pikiran itu adalah sumber dari segala nafsu. Pikiranlah yang mengendalikan setiap manusia untuk berbuat baik dan juga buruk. Yang kedua, bersumber dari kitab Niti Sastra menyebutkan dengan kata-kata kita bisa menemukan kebahagiaan. Dengan kata-kata kita bisa menemukan kematian. Dengan kata-kata kita bisa menemukan kedukaan. Dan dengan kata-kata pula kita bisa menemukan sahabat. Umat sedharma yang berbahagia, selanjutnya falsafah Jawa menyebutkan olo ulah olo tinemu. Artinya, perbuatan buruk yang kita lakukan, maka buruk pula hasil yang didapatkan. Ayu kinardi, ayu pinangge. Kebaikan yang kita lakukan, maka kebaikanlah yang akan kita dapatkan. Umat sedharma yang berbahagia, dapat disimpulkan bahwa dari sekian banyak ajaran Hindu yang menjadikannya landasan dalam beragama, pengendalian Trikaya Parisuddha tetaplah menjadi dasar utama untuk mewujudkan kehidupan beragama yang moderat, harmonis, rukun, dan damai. Untuk itu, mari kita menghindari perbuatan tercela yang dapat menuju konflik dan mengakibatkan perpecahan. Mari bersama-sama menerima, menghormati, dan menghargai perbedaan yang ada, karena sesungguhnya perbedaan adalah anugerah dari Yang Kuasa. Umat sedharma yang berbahagia, sebelum saya akhiri, saya akan mengajak umat sedharma sekalian untuk memaknai apa yang terkandung dalam kitab Sada Sigara Rajaniti, bahwa makhluk hidup dilahirkan di dunia ini adalah untuk membantu makhluk lainnya. Paro pakaraya palanti riksa, paro pakaraya duhanti gawa, paro pakaraya wahanti natya, paro pakaratam idam sariram. Demi yang lain pepohonan berbuah, demi yang lain sapi memberi susu, demi yang lain sungai mengalir.
demi yang lain, manusia diberi badan, hidup manusiamu. Umat sedharma yang berbahagia, demikianlah pesan Dharma yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan sekaligus kita dapat memaknai, menerapkan moderasi dalam beragama sesuai dengan ajaran Dharma. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata saya tutup dengan puja Paramasanti. Om Santi Santi Santi.